Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhat tulab wa talibat, para santri maupun santriwan maupun santriwati kelas 7 yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran tarikh kita sampai pada perang Khandaq ya, sebab terjadi peperangan ya, setelah perang Uhud usai bertambahlah permusuhan orang-orang Yahudi dan kaum munafik terhadap kaum muslimin, sehingga berangkatlah beberapa orang Yahudi ke Mekah untuk mendesak kaum Quraisy yang memprovokasi agar memerangi kaum muslimin di Madinah, dan kaum Quraisy pun menyetujuinya. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut juga mendesak kabilah-kabilah Arab yang lain agar mau memerangi kaum muslimin di Madinah, dan kabilah-kabilah tersebut menyetujuinya. Maka berangkatlah pasukan gabungan kaum musyrikin menuju kota Madinah. Ya, disebut perang Khandaq karena strateginya adalah membuat parit. Khandaq artinya parit. Disebut perang Ahzab karena ya kabilah-kabilah Arab ya, kemudian orang-orang Yahudi ya, golongan-golongan ya, semuanya bergabung untuk ya memerangi kaum muslimin di Madinah ya. Ahzab artinya golongan-golongan ya. Golongan dari kaum Quraisy ya, kaum Yahudi, kabilah-kabilah Arab. Nah, ini semuanya bergabung. Nah, ya, strategi perang pada waktu itu Rasulullah SAW telah mengetahui pergerakan pasukan musuh-musuhnya. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang masalah tersebut. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan untuk menggali parit yang bisa menghalangi antara musuh dengan kota Madinah di bagian utara. Ya, mengapa di arah tersebut dibangun parit ya? Yang jelas untuk sebagai benteng ya, karena pasukan-pasukan itu kan berkuda ya, dan agar tidak bisa melewati parit tersebut. Rasulullah SAW pun menyetujui usul dari sahabat Salman Al-Farisi tersebut, sehingga digalilah parit tersebut. Nabi SAW ikut bersama kaum muslimin dalam penggalian parit tersebut. Kemudian beberapa kejadian dalam peperangan ya, pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah berkumpul lebih dari 10.000 orang dari beberapa golongan di bawah komando Abu Sufyan di dekat kota Madinah. Mereka ingin menumpas kaum muslimin di kota Madinah. Maka keluarlah Nabi SAW bersama para sahabatnya yang pada waktu itu hanya berjumlah 3.000 prajurit saja. Mereka menjadikan gunung di belakang mereka dan parit di depan mereka. Nah, kemudian bergabunglah orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dengan kawanan tersebut setelah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Padahal awalnya sudah berjanji, orang-orang Yahudi ini ya, dari Bani Quraidah ini berjanji ya untuk siap membantu kaum muslimin ya. Siapa saja yang memerangi Madinah, mereka siap untuk membantu ya. Mereka melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga semakin bertambahlah kekhawatiran kaum muslimin saat itu ya. Itu sebabnya ya, sebab khawatirnya. Awalnya katanya ya mereka siap ya, intinya siap menjaga Madinah ya, dari serangan musuh, tapi ternyata mereka melanggar perjanjian. Pasukan kaum musyrikin berada di dalam posisi yang sangat dekat dengan pasukan kaum muslimin, yakni sedekat sasaran bidikan. Kedua belah pihak saling melemparkan panah. Namun di tengah-tengah situasi tersebut ada beberapa orang dari tentara berkuda kaum musyrikin yang berhasil melintas parit.
dan mengajak perang tanding. Maka Ali bin Abi Thaliblah yang maju dan akhirnya Ali berhasil membunuhnya. Karena tadi cari-cari belum ketemu ya dari kaum musyrik itu siapa namanya. Hasil dari peperangan, Allah telah menyiapkan kemenangan bagi kaum muslimin dengan kedatangan seorang pria dari Bani Ghatafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi dari Bani Ghatafan ada yang masuk Islam namanya Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sebagai muslim. Selanjutnya dia melakukan hal yang sangat mulia, di mana dengan kecerdasan dan hubungan baiknya dengan setiap golongan kaum musyrikin dan Yahudi, dia berhasil menimbulkan keraguan-raguan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi sekaligus. Cara tersebut mempunyai peran besar dalam melemahkan persekutuan mereka. Ya, jadi datang kepada orang Yahudi, ya, memprovokasi, datang kepada orang Quraisy memprovokasi, menimbulkan keraguan, ya, akhirnya ya, semua pihak ya tidak saling bersatu lagi. Kemudian Allah mengirim angin kencang yang berguntur kepada kawanan musyrikin tersebut, maka goyahlah nyali mereka dan berterbanganlah kemah-kemah mereka. Mereka pun ditimpa kegelisahan dan kekhawatiran, sehingga akhirnya mereka pun segera kabur dan kembali ke negeri mereka dalam keadaan sengsara. Nah, hal-hal penting yang pertama, Ibnu Mas Ishaq berkata, aku menceritakan perihal Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia berkata, pada waktu itu aku memukul suatu bagian dari parit, akan tetapi tanahnya sangat keras, dan saat itu Rasulullah SAW berada di dekatku. Beliau melihatku dan mengetahui kerasnya bagian tersebut, lalu beliau menghampiriku dan mengambil kapak dari tanganku. Kemudian beliau memukul dengan sekali pukulan sehingga keluarlah sekilat cahaya di bawah kapak tersebut. Kemudian beliau memukul lagi dan keluar lagi kilatan cahaya dari bawah kapak tersebut. Lalu beliau memukul yang ketiga kalinya, maka keluarlah kilatan cahaya dari bawah kapak itu lagi. Kemudian aku berkata, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, cahaya apakah yang tadi keluar dari bawah kapak di saat engkau memukulkannya? Rasulullah berkata, apakah engkau juga melihatnya wahai Salman? Aku berkata, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, adapun kilatan yang pertama, Allah menaklukkan untukku daerah Yaman. Dan kilatan yang kedua, Allah menaklukkan untukku daerah Syam dan Maghrib. Dan kilatan yang ketiga, Allah menaklukkan untukku daerah Masyrik. Nah, yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi SAW berkata dikala mengusir kawanan pasukan musyrikin, sekarang kita perangi mereka dan mereka tidak akan memerangi kita, dan kita berjalan menuju mereka. Ya. Kegiatan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan minkum. Ya. id ja'ukum min fawqikum wa min asfala lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan. Tentara dari segala penjuru, ya.
Jumlahnya tadi berapa? 10.000. Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, ya, maksudnya dari atas lembah, dari bawah lembah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Ya, tabiat manusia ketika dalam keadaan seperti itu sangat khawatir. Berdasarkan apa yang kamu baca dari dua ayat tersebut serta penelaanmu terhadap tafsir dari dua ayat tersebut, di perpustakaan sekolahmu jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan rih dan junud serta apa maknanya? Ya, al-junud dalam taruha, Allah utus para malaikatnya untuk menolong menolong Rasul dan sahabatnya. Rih maksudnya angin topan yang sangat kencang yang menerbangkan kemah-kemah mereka sehingga mereka goyah nyalinya. Siapa yang mendatangi kaum muslimin pada ayat nomor 10? Apa maksud dari kalimat di bawah ini? Ini dicari di tafsirnya ya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan yang pertama, menggali parit dalam pengertian kaum muslimin termasuk dalam firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ya, sanggupnya hanya menggali parit, ya seperti itulah. Harus ada usaha dulu, ada persiapan. Surat Al-Anfal ayat 60. Yang kedua, musuh-musuh Islam dari kalangan kaum musyrikin dan Yahudi serta munafik selalu ingin menguasai kaum muslimin. Mereka kompak memerangi kaum muslimin, dan demikianlah keadaan musuh-musuh Islam pada hari ini. Musyrikin, kaum Yahudi, munafik. Nah, ini musuh-musuh Islam. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam masalah penggalian parit sebagai bentuk pelaksanaan surah. Yang keempat, pelanggaran Yahudi atas perjanjian mereka dengan Nabi SAW dalam perang Khandaq sebagai bukti bahwasanya khianat merupakan sifat asal mereka. Sifat asal mereka selalu khianat. Ya, orang Yahudi ini. Perang itu adalah tipu daya. Demikianlah sabda Rasulullah SAW di waktu perang Khandaq. Dan hal tersebut dibuktikan oleh Naim atau bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari suku Ghatafan, ya. Datang kepada Yahudi, datang kepada Quraisy, ya, memprovokasi sehingga mereka tidak saling bersatu lagi. Kesabaran kaum muslimin, yang keenam, kesabaran kaum muslimin meskipun sangat banyak musuh mereka dan dahsyatnya hawa dingin dan rasa lapar di waktu itu. Nah, dapatkah kamu menyebutkan pelajaran yang lainnya? Ya, seorang pemimpin hendaknya memberi contoh kepada bawahannya, ya, menggali parit. Nabi SAW pun ikut menggali parit. Kemudian juga tawakal yang tinggi, ya, kesabaran yang tinggi, ya, mendatangkan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan selesainya perang Khandaq ini, maka selesailah buku semester 1 ini. Dan insya Allah kita ambil dari buku semester 1 ini soal-soal untuk ujian tulisnya. Ya, disiapkan dari yang kita sebutkan atau yang kita pernah pelajari dari awal semester ini. Nah, mungkin kita sebutkan sekalian dulu, kita pelajari dari
peristiwa setelah Isra Mi'raj ya mungkin ya. Nah, ya, dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, atau ya, iya, dari setelah Isra Mi'raj. Ya, jadi di soal insyaallah akan di halaman ini. Bayat Aqobah ini. Halaman 68 insyaallah ya. Dari halaman 68 sampai perang Khandaq ini untuk ujian lisannya. Tulisnya ya. Insyaallah. Dari halaman 68. Jadi fase terakhir dari masa kenabian di Makkah, adanya Bayat Aqobah yang pertama, kedua, kemudian hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, dan seterusnya sampai perang Khandaq ya. Silakan untuk disiapkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.